Apakah kamu punya hutang dan merasa bingung bagaimana cara yang terbaik untuk membayar hutang kamu sehingga hutang tersebut bisa cepat lunas dan kamu terbebas dari masalah hutang ini? Karena memang memiliki banyak hutang selalu membebani mental kita. Bukannya fokus untuk mendapatkan yang belum kita dapatkan atau mengembangkan finansial kita sehingga kita menjadi orang yang lebih kaya. Kita malah fokus pada hutang dan perasaan-perasaan negatif dari hutang tersebut. Maka dari itu, saya sudah mengumpulkan 8 cara efektif untuk membayar hutang sehingga semua hutang yang kamu miliki lebih cepat untuk kamu lunasi. Yang mana saat kamu sudah berada di titik nol ekonomi kamu bisa fokus untuk mengumpulkan uang dan menabung daripada hanya fokus untuk membayar hutang. Jadi kita langsung saja ke cara efektif untuk membayar hutang yang pertama, yaitu adalah dengan membuat daftar semua hutang. Membuat daftar hutang itu adalah hal yang harus kamu lakukan jika kamu memiliki banyak hutang. Karena dengan membuat daftar semua hutang yang kamu miliki, kamu bisa membagi hutang-hutang tersebut dari yang paling ringan ke yang paling berat, dari yang paling sedikit bunganya ke yang paling besar. Dengan begitu, kamu bisa paham mana hutang yang harus kamu prioritaskan terlebih dahulu dan mana hutang yang bisa kamu bayar belakangan. Sehingga pembayaran hutang yang kamu lakukan lebih efisien dan kamu bisa mengurangi beban dari hutang-hutang tersebut lebih efektif satu persatu. Kemudian cara yang kedua adalah buat anggaran bulanan. Buatlah anggaran bulanan yang jelas tentang pengeluaran yang kamu lakukan dalam satu bulan, sehingga kamu paham berapa uang yang harus kamu alokasikan untuk membayar hutang-hutang yang kamu miliki. Anggaran ini berarti kamu harus menuliskan pemasukan dan pengeluaran yang kamu miliki, sehingga kamu bisa paham pengeluaran kamu apakah terlalu besar dan bagian mana yang bisa kamu kecilkan untuk bisa lebih berhemat dan uangnya bisa kamu fokuskan untuk membayar hutang. Dengan kata lain, untuk menjadi orang yang lebih cepat terbebas dari hutang, kamu harus bisa memperkecil pengeluaran kamu dan fokus untuk mengumpulkan uang dari pemasukan kamu dengan memprioritaskan hutang yang kamu miliki. Caranya sederhana. Saat kamu baru saja gajian dari pekerjaan yang kamu miliki, kamu harus langsung prioritaskan untuk mengalokasikan uang atau sebagian dari gaji yang kamu dapatkan langsung untuk hutang yang kamu miliki. Jadi, jangan langsung fokus untuk mencari hal-hal untuk kamu beli, tapi fokuslah untuk membayar hutang yang kamu miliki. Itu akan membuat kamu merasa lebih ringan nantinya karena memprioritaskan hutang akan membuat kamu paham dan memberikan lebih banyak uang yang kamu miliki yang kamu dapatkan untuk hutang yang kamu tanggung selama ini. Maka dari itu buatlah anggaran bulanan tentang pemasukan dan pengeluaran, kemudian prioritaskan hutang yang ingin kamu bayar terlebih dahulu dari gaji yang kamu dapatkan. Kemudian cara efektif untuk membayar hutang yang ketiga adalah fokuskan pembayaran ekstra pada hutang yang kecil. Ini adalah sebuah strategi yang cukup efektif untuk kamu terapkan untuk meringankan beban yang kamu rasakan saat ini, yaitu dengan memprioritaskan hutang yang paling mampu dan paling kecil, yang paling bisa untuk kamu bayarkan secepat mungkin. Itu karena saat hutang kecil ini sudah selesai kamu bayarkan karena lebih mudah daripada hutang yang lain, kamu akan memiliki kelonggaran dan keringanan dalam beban hutang kamu. Karena memang semakin banyaknya hutang yang kita miliki dari berbagai tempat, bebannya akan semakin menumpuk. Dan jika kamu sudah menghabiskan semua hutang-hutang kecil dan kamu hanya akan fokus pada satu jenis hutang walaupun nominalnya besar, kamu akan merasa lebih rileks karena satu dari sekian hutang yang kamu miliki sudah kamu lunasi. Tapi jangan sekali-kali kamu abaikan hutang-hutang yang besar yang kamu miliki. Kamu harus tetap membayar hutang-hutang yang kamu miliki, tentu saja dalam batas minimal agar kamu tidak terkena bunga.
Tapi yang saya maksudkan di sini adalah kamu harus bisa mengalokasikan uang lebih banyak untuk menyelesaikan hutang kecil yang kamu miliki. Sehingga hutang besar itu nanti bisa kamu fokuskan dengan uang atau pembayaran yang lebih tinggi daripada sebelumnya karena hutang kecil sudah kamu lunasi. Kemudian cara yang keempat adalah fokuskan pembayaran ekstra pada hutang dengan bunga tertinggi. Nah, tadi kita fokus pada hutang yang paling kecil nih. Setelah kamu melunasi hutang yang paling kecil yang kamu miliki, yang berikutnya adalah dengan melunasi hutang dengan bunga tertinggi. Karena biasanya kita selalu merasa tertekan saat kita berhutang pada suatu tempat ya karena bunga yang diberikan. Maka dari itu untuk meringankan beban kamu 2 kali lipat lebih banyak daripada sebelumnya, kamu harus bisa melunasi hutang dengan bunga yang paling tinggi untuk jadi prioritas utama kamu. Karena dengan begitu kamu akan memperkecil peluang kamu untuk menghambur-hamburkan uang hanya untuk membayar bunga dari hutang yang kamu miliki. Maka fokuskanlah untuk membayar hutang dengan bunga tertinggi sembari membayar batas minimal dari hutang yang lainnya. Kemudian, cara efektif untuk membayar hutang yang kelima adalah konsolidasi hutang. Apa sih yang dimaksud dengan konsolidasi hutang? Jadi, konsolidasi hutang itu berarti kamu menggabungkan banyak hutang yang kamu miliki pada satu jenis hutang dengan bunga terendah. Caranya adalah kamu mulailah untuk meneliti dan mencari-cari kira-kira tempat mana yang paling membuat kamu merasa lebih ringan dari bunga yang diberikan jika kamu berhutang ke tempat tersebut atau jika kamu meminjam uang pada tempat tersebut. Jika kamu sudah menemukan satu tempat yang kira-kira bunganya paling ringan dan paling masuk akal dalam benak kamu, maka pinjamlah uang sebesar semua hutang yang kamu miliki yang berceceran di tempat-tempat yang berbeda sebelumnya. Setelah itu, kamu bayarkan hutang-hutang yang kamu miliki di tempat lain tadi dengan uang yang kamu dapatkan atau yang kamu pinjam dari satu sumber yang tadi kita sebutkan. Dengan begitu, kamu hanya akan memiliki satu buah hutang di satu tempat dengan bunga yang paling rendah. Sehingga saat kamu membayarkan hutang, kamu tidak perlu ribet dan capek-capek membayar ke banyak tempat dengan bunga yang beraneka ragam. Kamu hanya perlu membayar di satu tempat dengan bunga yang terendah tadi. Ini akan sangat membantu kamu dan lebih meringankan kamu karena kamu hanya akan dibebankan pada satu jenis atau satu tempat pembayaran hutang dengan bunga yang lebih masuk akal. Kemudian cara yang keenam adalah gunakan uang ekstra untuk hutang. Apa sih yang dimaksud dengan uang ekstra? Uang ekstra adalah uang yang kamu dapatkan di luar dari pendapatan kamu per bulannya atau pendapatan reguler kamu dalam pekerjaan kamu. Maka jika kamu mendapatkan uang hadiah atau bonus dari entah itu pekerjaan atau sebuah bisnis di luar dari pekerjaan utama kamu, gunakan uang ekstra tersebut langsung untuk membayar hutang kamu. Karena dengan begitu kamu akan merasa lebih diringankan dari hutang yang kamu miliki. Misalnya kamu sudah menganggarkan waktu 10 bulan untuk membayar hutang kamu yang sebesar 10 juta misalnya. Tapi tiba-tiba kamu mendapatkan bonus dari pekerjaan lain atau dari tempat lain di luar pekerjaan kamu. Misalnya uang yang kamu dapatkan tersebut senilai 2 juta. Kamu bisa langsung membayar hutang dengan uang 2 juta tersebut sehingga kamu bisa memperpendek tenggat waktu yang sudah kamu rencanakan untuk melunasi hutang yang kamu miliki. Ini akan sangat membantu dan meringankan kamu. Karena alam bawah sadar kamu yang kemarin merasa bahwa hutang ini harus selesai dalam jangka waktu yang cukup panjang dan terasa sangat berat, akan jadi terasa lebih ringan karena kamu memiliki uang yang ada di luar perencanaan yang sudah kamu buat sebelumnya. Kemudian cara efektif untuk membayar hutang yang ketujuh adalah kurangi pengeluaran tidak perlu. Mengurangi pengeluaran tidak perlu akan sangat membantu
dalam pembayaran hutang. Itu karena mengurangi pengeluaran tidak perlu berarti kamu menambah uang yang kamu simpan atau yang kamu alokasikan dari penghasilan kamu untuk membayar hutang. Misalnya biasanya kamu hanya menyimpan uang sebesar 5 juta dalam dompet kamu dari sisa pengeluaran yang kamu miliki dari gaji kamu misalnya 10 juta per bulan. Tentu saja dengan memangkas pengeluaran tidak perlu, kamu akan bisa memotong pengeluaran kamu yang 5 juta tadi menjadi 3 juta misalnya. Yang otomatis kamu bisa memiliki uang sebesar 7 juta entah itu untuk ditabung atau untuk membayar hutang yang kamu miliki. Kemudian, cara efektif untuk membayar hutang yang terakhir atau yang ke-8 adalah mencari pekerjaan tambahan. Membayar hutang berarti kita harus memiliki lebih banyak uang untuk mempercepat lunasnya hutang yang kita miliki. Dengan kata lain, lebih banyak uang yang kita miliki, lebih cepat pula hutang kita terlunasi. Maka dari itu, kita hanya perlu untuk menambah uang yang kita miliki dengan cara seperti tadi. Misalnya, mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Dan cara yang kedua adalah dengan menambah penghasilan yang kita dapatkan setiap hari atau setiap bulannya. Caranya ya, kamu bisa mencoba untuk menambah pekerjaan sampingan. Misalnya, kamu mencoba untuk bekerja di 2 tempat, atau kamu mencoba untuk membuka bisnis kecil-kecilan untuk menambah penghasilan sebagai penghasilan sampingan. Dengan begitu, kamu tidak hanya akan fokus untuk memenuhi kebutuhan kamu setiap harinya dan membayar hutang sekaligus pada satu sumber penghasilan, yang pastinya akan membuat kamu merasa kewalahan. Maka dari itu, kembangkan pemikiran kamu dan bereksperimenlah terhadap jenis-jenis pekerjaan lain yang mungkin mampu dan bisa kamu kerjakan di sela-sela kesibukan kamu dalam pekerjaan utama kamu. Dengan begitu, kamu tidak hanya akan mempercepat pembayaran hutang yang kamu miliki, tapi kamu juga berpeluang untuk menyimpan uang lebih banyak setelah kamu selesai dengan semua hutang yang kamu miliki tadi. Sekian dulu dari video program diri kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Wassalam.